Partai Kebangkitan Bangsa mengadakan serangkaian konsolidasi agar tetap cinta kepada tanah air dengan menyanyikan Mars Subhanal Waton. Karena momen konsolidasi kali ini sekaligus sebagai bimbingan teknis oleh saudara-saudara para hadirin seluruhnya. Tidak semua wilayah semakmur wilayah kita. Wilayah ini membutuhkan orang-orang yang melestarikan dan membangkitkan ini. Mereka itulah kita. Mereka itu kita. Mereka itu kita. Mereka itu kita. Saya yakin dan percaya kalau kita mau pasti bisa. Pasti bisa. Pasti Bisa. saya yakin Allah akan hujankan cinta dan rindu kita kepada wilayah ini yang bangkit dari keterpurukan berupa kemiskinan dan kebodohan secara cepat dan bertahap. Musuh utama kita adalah kemiskinan. Allah Maha Tahu. Saya juga yakin bahwa ada niat baik di sanubari dan kalbu kita untuk bangkit melestarikan wilayah ini dengan beragam agenda terobosan relevan untuk daerah-daerah, desa-desa pantai laut, dan pinggir-pinggir gunung serta wilayah desa-desa perkotaan. Dan pasti niat baik kebangkitan ini, menang atau kalah, kita akan mendapatkan ganjaran yang baik dari Yang Serba Maha Allah, mungkin di dunia atau juga mungkin di hari pembalasan kelak. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Tunjuk tangan. Mana Gandapura? Hadir. Mana Kutablang? Hadir. Mana Makmur? Hadir. Saya Agus Wandi Armada senang sekali melihat Bapak Ibu dengan wajah berbunga-bunga, aura penuh gembira dan semangat Cuk Nyadin dan Tengku Umar hadir membawa diri untuk kebangkitan, meneropong keterpurukan demi kebangkitan bersama Partai Kebangkitan. Dengan tanpa perbedaan status sosial miskin atau kaya, profesi guru atau mahasiswa, profesi siswa atau santri, profesi tengku atau pemabuk, dan tanpa perbedaan profesi pegawai pemerintah atau pegawai swasta. Ayo bangkit bersama Partai Kebangkitan. Bangkit bersama partai. PKB. 3 kali sebutan masyarakat oleh saya di sini. Tolong Bapak Ibu semuanya disambut dengan nada keras. Sebutan ke-1, jawabnya bersatu. Sebutan kedua, jawabnya kuat. Sebutan ketiga, jawabnya maju. Masyarakat Bersatu. Masyarakat Kuat. Masyarakat Maju. Siapa yang bersatu? Masyarakat. Siapa yang kuat? Masyarakat. Siapa yang maju? Masyarakat. Kalau
Kalau masyarakat bersatu dan kuat, siapa yang maju? Masyarakat. Maka kita ingin agen-agen politik di partai manapun menjalankan misinya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai peradaban, nilai-nilai demokrasi timur, nilai ketuhanan dan nilai-nilai keacehan yang sangat luhur. Stop satu suara 50.000, stop satu suara 100.000. Kalau peradaban Aceh diperas, maka akan dikatakan bahwa yang jadi Muslim bukan orang Arab, yang ingin jadi Buddha jangan jadi Yahudi, dan Islamisasi bukannya Arabisasi. Ayo bersama Partai Kebangkitan kita bangkit dengan menyadari bahwa tidak sangat pasti yang mendukung masyarakat kaya, yang mendukung masyarakat untuk kaya dan sejahtera itu orang-orang yang kaya hingga sanggup membayar per suara 50.000 atau per suara 100.000. Hal itulah PKB mengajak, ayo kita berjuang bersama, ayo kita berkorban bersama, ayo kita memeras keringat bersama, ayo kita berkampanye kepada yang lain bersama-sama untuk kesejahteraan bersama secara kolektif. Dengan bukan berarti kalau PKB menang akan bagi-bagi uang jajan. Bukan berarti kalau PKB menang akan bagi-bagi beras setiap bulan. Tapi agenda kerja Partai Kebangkitan melalui program pertanian, melalui program peternakan, melalui program perikanan, melalui program perkebunan, dan pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung perputaran dan kebangkitan ekonomi masyarakat akan 99 kali secara berlanjut mampu memberi nilai yang tak ada apa-apanya untuk 100.000 per suara. Dengan semangat kegotong royongan inilah, maka ingin bangkit bersama rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau masyarakat bersatu dan kuat, siapa yang maju? Masyarakat akan sejahtera dan makmur secara material dan spiritual jika bersih dari penindasan dan penjajahan era baru dengan irama baru yang beralasan inovasi dan lain-lain. Tentu kalau pemerintahan dan pengawas pemerintahan, dalam hal ini DPR, sama-sama memiliki niat baik untuk kebangkitan masyarakat menuju kemakmuran. Dengan landasan ideal Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan landasan struktural berupa pemerintah, tentu harus menyadari bahwa jika keliru, meleset, dan terseret dalam mengambil kebijakan, tidak hanya berdampak buruk bagi pribadi dan keluarganya saja, tapi lebih parah dan kronis adalah bagi seluruh masyarakat dan seluas wilayah wewenang. Saudara hadirin semuanya, maka untuk kebijakan politik dalam anggaran dan legislasi dirindukan orang-orang punya kearifan niat kebangkitan untuk kemakmuran bersama. Kader-kader PKB yang saya cintai, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung dan menghening. Sudah tepatkah pemanfaatan dan penggunaan jabatan sebagai amanah yang selama ini dipercayakan oleh masyarakat? Atau justru sebaliknya, amanah sebagai pengkhianatan yang pelan-pelan tapi pasti menyengsarakan dan menjerat jeritan masyarakat? Sebagai kader santri juga saya sebagai pimpinan pengajian bukan mengajak para tengku, para abu, para walid, para ustadz untuk tinggalkan kepedulian umat melalui program pengajian lokal-lokal di daerah. Tapi sudah saatnya karena kehancuran generasi, karena kebobrokan moral,
dikotori oleh faktor-faktor politik. Ayo, tunggu. Ayo abu-abu. Ayo wali-wali. Sisihkan sedikit waktu untuk kepedulian kita pada faktor gelombang penghancur akhlak ini, untuk turut mengambil andil di arus perpolitikan, untuk memperkuat kebaikan yang keluar dari asuhan, bimbingan, dan tuntunan pesantren. Karena kehancuran politik terjadi tidak cuma karena aksinya para penjahat agen politik, tapi juga karena diamnya orang-orang baik yang menonton orang-orang jahat dan pelacur politik berlaku dan bertindak semaunya. Sekali lagi, sudah saatnya. Saya yakin dan percaya dengan semangat kebangkitan, dengan tenaga dalam dari niat kita, dengan hujaman rindu kemakmuran oleh masyarakat dan doa roh para pahlawan Aceh yang merebut tanah tercinta ini dengan air mata, dengan darah, dengan istri menjadi janda, dengan anak menjadi yatim, kita mampu menuju kebangkitan di segala lini dan merobohkan kandang-kandang lingkaran iblis yang terus menggoda untuk terlena dan mempesona karena irama-iramanya dengan dalih-dalih bertopeng. Ayo dengan semangat keberagaman, sebagai petani, sebagai pekebun, sebagai nelayan, sebagai peternak, sebagai pegawai perusahaan, buruh kasar dan buruh licik, bersama-sama bangkit untuk mewujudkan kehidupan yang pri kemanusiaan dan pri keadilan. Daerah kita sedang berada dalam perada bertahan dan bertahan, baik secara fisik maupun mental, bertahan agar tetap hidup. Tapi banyak mereka yang menggaungkan kita sudah maju, kita sudah lari. Iya betul, kita sudah lari sudah, tapi lari di tempat lagi. Duhai pejuang-pejuang kebangkitan, bergeraklah terus menuju dan menjemput fajar kemenangan dengan modal kebersamaan dan niat baik untuk masa depan, supaya dapat merasakan sejatinya makna kemerdekaan yang jauh dari penjajahan sejak 17 Agustus 1945. Kita ingin buktikan bahwa kita mampu membangkitkan jika mereka mau bersama-sama. Nilai-nilai perasaan Tuturi Handayani dan Bhinneka Tunggal Ika telah dipupuk bagi kita sejak di bangku kelas 1 SD. Dengan ridha Allah, saatnya kita gagap gempita dan kembalikan segala romantika dan dinamika, hantamkan segala pukulan, tegarkan segala banting tulang, angkat segala daya kreasi, tempa segenap inovasi konstruktif, munculkan jati diri kita, sungguh-sungguh generasi berlogo bintang 9 PKB. Ayo menangkan PKB, ayo menangkan. Sebagai seorang calon dan sebuah partai, saya ulangi, saya Agus Wandi sebagai seorang calon dan pun jika sebuah partai, maksud saya PKB, pasang surut, maju mundur, dicaci, dipuji, dicela, dibangga, dicinta, dimurka, dihina, diharga, semua sudah kami lalui, semua sudah kami lewati.
Maka beribu terima kasih kepada semua yang sudah berada dalam gerbong perjuangan bersama. Tentu juga doa mengiringi semoga kebersamaan ini akan terus terjaga lestari sampai terwujudnya visi misi kita. Kehadiran saya ke pentas politik di kali kedua ini masih dalam niat yang sama, untuk mendedikasikan kemampuan yang saya punya bagi kemajuan daerah dan masyarakatnya, yang tentu tak akan lepas dari cobaan, dari tantangan, dari pengorbanan. Semua niat ini saya tidak hanya akan mempertanggungjawabkan kepada partai dan atasan struktural, tapi juga kepada masyarakat seluruhnya, dan tentunya kepada Allah yang Maha Menyiksa. Pastinya juga kepada Allah yang Maha Membalas keburukan kita. Maka saya juga memohon semoga niat ini direstui olehnya. Karena itu, pertama, sistem ekonomi, sistem politik, sistem pemerintahan, sistem keterbukaan informasi adalah PR utama kita. Selama sistem-sistem itu kuat, termasuk sistem demokrasi, maka kita tidak akan kropos yang akhirnya hancur berkeping. Yang kedua, menjaga nilai-nilai kebudayaan, peradaban, nilai pluralisme, dan tentunya kanun perbedaan dalam nilai keacehan. Jika pejuang kemerdekaan Aceh dulu mempertahankan sampai darah terakhir, kini tugas kita lah mengisi dan membangkitkan kejayaan masyarakat. Karena itulah kita mengajak stop penyebaran aliran sesat, stop gerakan inilah gerakan Milah Abraham, stop legalisasi ormas-ormas sekuler, stop perda, perbuk, pergub, permen, perpres yang menggeserkan nilai-nilai keislaman dan keacehan yang luhur. Sikap tegas ini akan menyelamatkan wilayahnya sebagai Aceh dan Aulia. Ini akan menyelamatkan wilayah kita sebagai Aceh dan Aulia. Dua. Yang ketiga, demokrasi yang dimainkan oleh elit-elit politik yang transaksional akan menguburkan semangat kebangkitan rakyat untuk kemakmuran, dan ini malapetaka serta bencana hebat bagi Aceh untuk bangkit menuju masyarakat berkebangsaan. Kita harus terus menjaga agar grafikasi kemakmuran dimulai dari akar rumput dan terus berkisar pada masyarakat. Mari kita melestarikan anugerah kemakmuran yang sudah ada ini, di mana semua itu diperoleh dengan penuh susah payah. Kita ingin daerah Aceh ini tidak hanya dianggap sebagai sahabat oleh daerah lain, tapi disegani sekaligus sebagai rujukan dalam kebutuhannya. Inilah capaian dan prestasi yang ingin kita banggakan. Saya berjanji pada diri saya, kalah atau menang, dipilih atau ditinggalkan, saya akan terus pertahankan semangat ini, visi ini sebagai tanggung jawab moral. Saya akan terus melakukan sesuatu yang saya mampu dan bisa untuk kebaikan wilayah dan masyarakat kita, walau saya tidak didorong ke gerbong bergaji dan berasi itu. Atas nama pribadi dan jajaran PKB, mengajak dengan tulus
Dan terima kasih atas kebersamaan dan pengorbanan yang telah Bapak Ibu berikan selama bertahun-tahun, selama tahun-tahun yang lalu. Juga kepada pada para anggota tim pemenangan. Saya serukan supaya tidak saling memburuk-burukkan, tidak saling memfitnah, tidak saling mencaci dan saling menjatuhkan. Dan jika kita yang diburuk-burukkan, difitnah dengan isu-isu yang miring, dengan isu-isu yang buta sumber, cukup dengan berikan keterangan untuk meluruskan saja. Saya ingatkan, kita bukan sedang mencari pemenang, tapi sedang mencari pemimpin. Mereka yang mencari menang tentu akan menghalalkan beragam cara untuk menang. Dan apalah artinya menang kalau harus meninggalkan Al-Quran dan harus berludah di muka Nabi? Juga tolong sampaikan kepada yang lain bahwa Agus Wandi itu bukan ingin menjadi DPR untuk PKB, bukan ingin menjadi DPR untuk daerah pesisir saja, bukan ingin menjadi DPR untuk tim pemenangan, tim sukses saja, bukan ingin menjadi DPR untuk wilayah pedalaman saja, tapi DPR untuk DP Kutabang, DP Gandapura, DP Makmur. Untuk sampai ke tujuan kita saat ini, koalisi kita adalah LSM Kitab, Gertan Aceh, Solidaritas Mahasiswa UFA untuk Umat, dan lain-lain. Ini awal perjuangan untuk menghadirkan tujuan yang harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Maju wilayahnya dan bahagia masyarakatnya adalah harapan semua warga. Betul. Energi yang selama ini tercecer, berantakan dimanapun berada, ayo kumpulkan, satukan, padukan untuk bersama-sama menyokong dan mendorong kebangkitan dan kemakmuran masyarakat. Wilayah kita tertoreh sejarah panjang sejak ratusan tahun lalu. 1 kilometer lebih kurang dari sini. Di situ para mujahidin, di situ para pahlawan mempertaruhkan nyawanya, jatuh sebagai korban. Sampai hari ini kita tidak tahu di mana kuburan mereka. Di situ para tokoh-tokoh bergerilya. Mereka ingin kebangkitan dan mengantarkan keadilan sosial bagi seluruh. Kita sedang berjuang mengkampanyekan bahwa tidak ada masyarakat kelas 1 dan kelas 2 di sini. Tidak ada wilayah kelas 1 di sini. Tidak ada wilayah kelas 2 di sini. Yang sehingga terkesan dianaktirikan oleh yang berwenang. Bangkit untuk kebersamaan dalam mendapatkan perhatian pemerintah dan bangkit untuk menambal kegiatan-kegiatan Kempes yang sebagai peradaban Aceh dan tuntunan Al-Quran adalah impian kami PKB
yang telah kurun waktu terpendam dalam, karenanya kami rindukan masjid makmur, pesantren maju, pendidikan sekolah terarah, industri rumah tangga jalan, infrastruktur terus tertata, pemuda dan olahraga hidup, pertanian maju, peternakan terjamin, perkebunan terarah, perikanan tersalurkan, patologi sosial terkurangi, perlindungan hukum merata, kepedulian sosial bagi anak yatim, jompo, fakir miskin dan siswa-siswa berprestasi terus meningkat. Majelis taklim di semua kampung terperhatikan. Ormas-ormas dan LSM pemuda, mahasiswa dan masyarakat sipil terpedulikan karena mereka lah amunisi masa depan. Di sini pula saya perjelas bahwa calon dan partai ini bukan untuk pesantren, bukan untuk golongan guru, bukan cuma untuk golongan tungku, bukan cuma untuk golongan pemuda, bukan cuma untuk kesebelasan usia 60 ke atas, bukan cuma untuk golongan miskin, bukan cuma untuk golongan kaya, tapi calon dan partai ini untuk semua masyarakat dan wilayah ini, untuk membela mereka yang selama ini tak mampu membela diri sendiri, dan untuk mengangkat martabat mereka yang selama ini tak sanggup mengangkat harkat dan martabat diri sendiri. Untuk itu, izinkan kami berkolaborasi dengan segenap warga dan sambutlah kami dengan semangat tuturi handayani, kegotong royongan dan kebersamaan yang merata, dengan tanpa melupakan idealisme biruniisme dan ajeisme. Bapak Ibu, Partai Kebangkitan bukannya ingin menyodot subjek kemakmuran rakyat untuk menjadi kemakmuran partai, dan untuk menjadi kemakmuran perangkatnya partai. Tapi Partai Kebangkitan ingin menyodot kemakmuran yang tertimbun untuk dipersembahkan kepada segenap elemen masyarakat di semua lini. Karena itu hadirlah dalam gerbong kami untuk menghibahkan pikirannya, tenaganya, waktunya, ilmunya, jika mampu hartanya, dengan tanpa melupakan suaranya di tanggal hari pemilihan nanti. Saudara-saudara, rumusan, gagasan, dan karya yang sudah digotong oleh Partai Kebangkitan Bangsa adalah energi dan amunisi kebangkitan dengan izin Allah. Semoga Allah mudahkan jalan-jalan sempit dan dipertemukan solusi-solusi baru, serta dibimbing ke terobosan-terobosan hebat yang mendongkrak dan menguak kemakmuran bersama. Usaha, kerja keras, dan banting tulang kita sebagai usaha dahiriah, tentu saja selalu ada kekosongan-kekosongan yang terlupakan. Maka kita bersama PKB juga selalu melakukan usaha-usaha batiniah dengan doa bersama, zikir bersama, munajah dan riadah bersama, seraya memohon kepada yang menggenggam kemenangan untuk diisi pada kebolongan dan kekosongan itu. Karena keadaan, dinamika, dan suasana yang sedang dipertaruhkan ini, maka kami mohon Bapak Ibu juga turut mendoakan. Kita semua menyadari bahwa di berbagai sektor kita sedang dalam ujian, baik ekonomi, kesehatan, keamanan, pendidikan, dan lain-lain.
dengan ujian dan ancaman dari luar dan dalam, PKB telah memilih demokrasi timur dengan modal kesatuan, kesantunan, kejujuran, kewibawaan, kesabaran, dan ketenangan sebagai langkah dan percontohan untuk mencapai kemenangan tanpa menistakan oleh satu kepada yang lain. Sebagai perangkat partai PKB, kami akan terus mengawal kebijakan orang-orang yang kami usung jika memang Bapak Ibu memberikan amanah kepada mereka. Semoga saja mereka bertindak sesuai yang telah digariskan oleh Quran dan hadis, serta tidak terpedaya dan terlena, terbuai dalam bisikan-bisikan iblis yang menghipnotis. Semoga sumpah jabatan yang mereka ucapkan akan menyadarkan mereka untuk selalu mengingat kepentingan rakyat. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, saya mengajak untuk periode ini, ayo kita percayakan Partai Kebangkitan Bangsa, Agus Wandi, untuk menuntaskan segala persoalan kita yang wajar, untuk menjadi motor penggerak yang memegang remote kebangkitan kita yang sudah lama tertunda. Dan jika nantinya kehadiran ke gedung itu yang berkursi empuk, bermeja mata air, hanya sebagai prestise bagi anggota legislatif PKB, meja mata air menjadi meja air mata bagi kita. Di sini saya nyatakan, saya adalah orang pertama yang akan bersorak seru dan berada di garda terdepan untuk melengsarkan, untuk mengoyak Partai Kebangkitan ini. PKB lahir dari keikhlasan, perjuangan, pengorbanan, dan sokongan para kiai-kiai ulama Nahdlatul Ulama. Selama 1 tahun perjuangan, pada kali pertama muncul bersanding dengan partai-partai besar lainnya, PKB muncul sebagai pemenang ketiga dari banyaknya partai. Inilah buah dari kesungguhan dari para ulama nasional yang penuh ikhlas dan kegigihan kader-kader atas bimbingan ulama yang terus ingin memberikan pengabdian. Usaha ikhlas itu hari ini telah melahirkan tokoh-tokoh bangsa Aceh yang bisa duduk iring dengan tokoh-tokoh lainnya. Mereka tidak patut, mereka tidak yogyah melupakan bahwa itu lahir dari keikhlasan dan pengabdian para ulama dan masyarakat lainnya. Hal itu tentu tidak ada pilihan lain bagi PKB selain untuk mengembalikan kerja tanpa pamrih mereka, perjuangan penuh cinta mereka dengan syarat dinistakan, difitnah, dicerca, dicela, dicaci. Dengan apa kita kembalikan? Dengan mencintai mereka. Tak ada jurus lain buat PKB selain menggadaikan keikhlasan Bapak Ibu semua untuk sampai ke visi mulia. PKB dulu TV nggak punya, koran nggak punya,
radio nggak punya, pabrik nggak punya. Uang yang PKB punya, tapi cuma 1 juta. Tapi alhamdulillah, karena PKB punya cinta dan loyalitas, para pendukung yang tidak sanggup tertukar oleh TV mereka, yang tidak sanggup tertukar oleh koran mereka, yang tidak sanggup tertukar oleh radio mereka, yang tidak sanggup tertukar oleh perusahaan mereka, yang tidak sanggup terbeli oleh tumpukan uang mereka. Kader-kader ikhlas itulah cinta dan keikhlasan yang tidak sanggup terbeli oleh uang-uang dan uang-uang mereka. Itulah cinta dan keikhlasan Bayangkan kalau kita punya TV kayak Nasdem, punya radio kayak partai lain, punya koran kayak partai lain, punya perusahaan kayak partai lain. Ini saya cerita PKB dulu nih, PKB pertama muncul. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kita ingin kehadiran calon PKB mampu mendorong pembangunan ekonomi melalui pengembangan di segala resor usaha, dan mampu memperjuangkan kebijakan-kebijakan politik yang berpihak untuk kepentingan masyarakat. Sinergi kita ini untuk menghadapi krisis global yang tidak menentu, termasuk krisis figur, krisis moral, dan krisis pemimpin. Kita butuhkan para pemimpin yang bermoral dan kapasitas kepemimpinan yang teruji untuk meluruskan segala persimpangan problem yang sedang kita hadapi. Di sini saya menjempol dan menyatakan bahwa sudah benar keputusan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini ini untuk gabung dengan kita, untuk gabung dengan PKB, untuk gabung dengan Agus Wandi. Sudah benar pilihan Kompi Aceh untuk bersinergi dengan Agus Wandi. Sudah benar kebijakan Getan Aceh untuk banting setir dengan gigi maju bergandengan dengan Agus Wandi. Sudah benar solidaritas mahasiswa untuk umat. Untuk hadir dalam gerbong yang sama dengan Agus Wandi. PKB sebagai bagian dari kekuatan Aceh khususnya ingin terus berpartisipasi untuk kemajuan wilayah dan kemakmuran masyarakat. Saudara-saudara sekalian, penurunan kepercayaan publik kepada partai politik akibat ulah oknum-oknum agen-agen partai politik sehingga tak ada nilai positif sedikit pun terhadap partai politik dan warganya. Ini harus kita tangani dan harus kita atasi secara bersama-sama. Bagi PKB tak ada pilihan lain. Di usia yang sekian ini, selain berbenah diri dan menyesuaikan langkah, tumbukan
dan hantaman dengan tantangan yang sedang ada. Kos politik yang sungguh amat sangat mahal. Kami merasakan kelemahan dan ketidaksanggupan untuk mewujudkan niat mulia ini. Tapi setelah pengabdian bersama tersalurkan dari rekan-rekan semua terpandang murah, dan kami mampu bukan cuma harga politik menjadi murah, juga wajah kami menjadi ramah yang sebelumnya terlihat kerut dan stres. Perjalanan panjang ini telah memberikan pengalaman baru bagi kita bahwa multi karakter yang dimiliki oleh bangsa dan masyarakat kita harus semakin membuka mata hati dan mata kepala kita untuk menciptakan gagasan-gagasan konstruktif dan produktif untuk mengobati kesalahan dan pesimisme mereka terhadap partai politik atau calon. Karena itu, kita harus bedakan mana kursi yang untuk DPR dan kursi mana yang untuk artis. Perjalanan panjang tanah rencong ini dengan lakap Serambi Mekah lahir dari darah, dari keringat, dari nyawa para pahlawan. Jangan kotori darah mereka dengan goyang-goyang dangdut. Jangan najiskan keringat mereka dengan irama-irama DJ. Karena itu, kantor DPR bukan untuk para artis. Itu kantornya para pemimpin, bukan kantor penguasa dan pelawak. Sejak dari kemerdekaan sampai reformasi masa Presiden Soeharto tumbang, masih lahir dari keringat, darah, dan nyawa adik-adik mahasiswa untuk satu tujuan, yaitu terwujudnya kedaulatan rakyat, kemandirian ekonomi, dan keadilan sosial yang selalu dibaca. Untuk itu, kita kembali kepada khitah reformasi menyeluruh untuk menjadi model bagi kebudayaan Aceh ke generasi mendatang. Di sini kita sampaikan bahwa Agus Wandi dan PKB siap berkontribusi untuk menguatkan yang perlu dan melumpuhkan yang harus. Bapak Ibu, kader PKB Pusat, adikmu yang sering menghilang ini berkelana kemana-mana, kemana-mana, ada di mana-mana, ke Biren, ke Kutalang, ke Gandapura, ke Makmur, ke Samalanga, berkelana ke ujung. Sungguh kelana ini tidak sia-sia, karena insya Allah saya akan hadir membawa 1000 suara untuk pemenangan Partai Kebangkitan Bangsa dan calonnya.